Ton burung ini wongnya mungkin ini. Ton burung. Ton. Nah, dikasih apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel saya Turipman 071 gmail.com. Pagi hari ini saya ingin mencoba mengukur pH tanahnya Bapak Muholi ini di kebun Cikalan ini ya. Kebun Cikalan itu kelihatannya subur seperti ini dan sudah banyak apa itu namanya rampen-rampen kambing kompos itu kuhi kotoran hewan. Tapi belum tentu pH di sini itu bagus karena curah hujan itu mempengaruhi kesuburan tanah. Maka dari itu ini kita segera tes. Belum tentu di titik sini itu nanti sama dengan titik yang lain, maka dari itu ini saya mengecek di titik sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sambil menunggu ini beberapa menit saya tinggal mereview atau menyurvei pekerjaan saya yang sudah sebulan lalu. Bismillahirrahmanirrahim, kita tancapkan. Kita tunggu. Nanti setelah 3-5 menit kita cek lagi. Sekarang kita tinggal pergi dulu mengontrol pekerjaan dulu. Udik bura. Aduh. Pekerjaan saya itu wah, ini sudah bagus ini ya. Ini sudah kelihatan bagus. Ini yang pembikinan awal sudah agak lama. Dan yang ini yang pembikinan kedua ini juga hidup. Ini baru mau hidup ya. Tuh. Kelihatan enggak teman-teman? Kelihatan hidup. Yang pembikinan kedua, yang pembikinan awal. Itu sudah menunjukkan pesonanya. Kita cek lagi. Yang di pohon ini, ini juga jadi ya. Ya, ini jadi semua.
Ini yang seperti ini, tunas-tunas seperti ini kita buangin saja ya. Kita buangin, udah. Kita menuju lagi tempat yang lain. Itu juga jadi, alhamdulillah itu masih jadi. Tidak ada perubahan karena dulu waktu saya buka itu sudah memecah tunas. Wah, ini malah ini paling bongsor, ini satu paling bongsor, ini yang satu sudah gak besar padahal pembuatannya sama. Ini ranting-ranting yang bawah harus dihabisin. Ini juga masih seperti ini ya pesonanya. Kita buang saja ini agar tidak mengganggu tunas yang ada di dalam itu yang mau tumbuh. Nah, tunas yang di dalam mau tumbuh terhalang oleh plastik. Kita bergeser ke sana ya teman-teman ya. Nah, ini juga sudah menunjukkan pesonanya. Ini keseluruhan di sini saya buat MK. Ini pembuatannya sama tapi perkembangannya itu tidak sama. Ini udah agak bagus ya teman-teman ya. Sudah sip. Itu pekerjaan saya. Saya juga buruh ya, buruh. Karena yang penting bagi saya itu pekerjaan tidak merugikan masyarakat, tidak meresahkan masyarakat, tidak meresahkan umarok, tidak meresahkan ulama. Itu kita melakukan. Bagaimana Pak Turipman? Nah, ini setelah saya tinggal beberapa menit, pH di sini masih normal ini ya. 7, tetap 7. Kita tinggal merawat pohonnya saja dari serangan-serangan penyakit. Karena pH di sini normal menunjukkan 7, ini di titik sini. Sekarang kita mencoba beralih di titik sebelah utara. Tetap nggak mau, tetap 7. Dah, kita geser sebelah utara.
Itu tancapkan di sini sekarang. Itu pemilik kebun itu Pak Muholi itu tuh wah, ada dia, wah, Lagi lihat-lihat. lagi lihat alatnya yang digital. Sebenarnya ini apa namanya, mengecek seperti ini bisa juga memakai alat manual ya. Kita memakaikan kunyit juga bisa, tetapi memang agak ribet kalau memakai manual. Kita harus menyediakan 3 air. Satu adalah air yang asam, misalkan kita memakai air yang dicampuri coka. Yang kedua air yang lembab, misalkan air yang dicampuri dengan obat mah, entah itu milanta atau promah. Dan yang ketiga kita harus menyediakan air yang rendaman sampel tanah tersebut. Nah, maka nanti kita celupkan apa namanya itu kunyitnya. Kunyitnya itu kita celupkan setelah 20 menit atau lebih. Nanti kunyit tersebut yang kita rendam di air yang asam, yang lembab, dan air sampel tanah tersebut kita angkat. Setelah kita angkat, nanti kita samakan air kunyit yang ada pada sampel tanah itu nanti warnanya mirip yang mana, miripkah yang di air asam atau miripkah yang di air lembab. Nah, jadi apabila nanti miripnya sama yang air asam itu memang lemahnya asam, tanahnya asam. Kalau miripnya kunyit itu warnanya seperti air yang lembab, berarti tanah itu lembab. Bisa juga memakai metode listrik, yaitu kita harus membawa sampel tanah ini ke rumah, karena kalau di hutan, kalau di kebun biasanya nggak ada colokan listrik. Itu nanti kita memakai bohlam tapi yang 100 watt itu kita bikin alatnya. Apabila nanti bohlam itu menyala, berarti tanah itu normal. Kalau bohlam tidak menyala, berarti tanah itu terlalu asam. Nah, ini juga di sini setelah 2, 3 atau berapa menit ini tadi, dari 9 sampai 13 berarti 4. Ini titiknya juga normal di angka 7. Nah, berarti ini tanah ini tergolong normal. Karena yang memang yang dibutuhkan pH tanah itu adalah 6,5 sampai 7. Ini pas di titik 7 tadi waktu kita menancapkan di angka 5, ini sudah bergeser ke angka 7. Tetapi sudah tidak mau naik juga tidak mau turun. Nah, itu teman-teman kelihatan. Nah, sekarang kita bergeser lagi yang bawah. Rezeki anak soleh. Rezeki orang soleh. Nah, sekarang kita pindah lagi ke bagian bawah sana. Lho kowe beru sapa kerubuhan ban jangan diancepi sapa. Wis dadi sing kowe. Sing gareng kowe sing tapi nang jero dengan niki wis tak delok. Kerubuhan diganti anyar barang.
Ya, kita geser ke sebelah. Didi wis sing siji kuwi. Kita geser ke sebelah bawah. Di sebelah sini ya. Sekarang kita bergeser di sebelah sini. Apakah pH tanahnya rata-rata atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tancapkan. Kita tunggu, ini sudah ditanami yang tanaman MK ini. Kebanyakan di sini MK. Ini juga MK kayaknya. Wah, iya ini MK. Sudah mau terubus. Kita sambil melihat-lihat. Sambil melihat-lihat dan menunggu. Yang bawor. Waduh. Yang bawor kelihatannya. Ini yang UC. Ini yang UC. Daunnya UC. Nah, itu ada hewannya. Wah, ini MK-nya keriting ya, bagaikan rambut keribu. Keriting seperti ini memang saya tahu dari belinya. Belinya itu memang berambut keriting. Jadi ini sudah pada pecah tunas-tunas. Tetapi kayaknya tunasnya kurang bagus. Aliasnya ini nanti ya ada yang bagus. Keriting. Ya. Di mana ya tadi saya menancapkannya? Oh, di sana itu ya. Ya, kelihatannya bagus pH-nya. Menunjukkan di angka 7, tetapi ini sudah 3 menit. 3 menit lebih, berarti pH di kebunnya Pak Muholi ini pH-nya rata-rata bagus ya. Berarti tidak perlu melakukan penaikan pH lagi karena sudah bagus. Kita cabut lagi. Ini sudah bagus menunjukkan 7. Kita bergeser langsung ke bawah saja ya. Langsung ke bawah. Aduh, ini anjlok. Karena jalannya berliku-liku.
kita anjlok. Yang sekiranya kelihatan. Nah, itu yang bagus ya. Kita mencoba di sini yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tancapkan di sini. Yes. Biarlah dia berjalan seperti apa mestinya. Kita sambil menunggu beberapa menit. Sambil menunggu kita melihat itu ya. Di sebelah bawah itu. Wah, tadi pisaunya saya di mana ini, lupa. Kita hanya baru melihat ini. Itu yang di bawah belum kita lihat ya. Lupa saya. Aduh. Oh. Kayaknya busuk. Kayaknya kok busuk gitu. Di situ. Duh, kayaknya busuk, busuk. Oke. Iya, ini masih belum jadi. Di titik ini sangat masih susah ini ya. Itu belum mau jadi di sini. Belum mau jadi. Bisa dilakukan pengulangan lagi ini besok. Wah, ini sudah banyak tanamannya. Bawor. Ada tumpang sarinya kapol juga baru tanam, pisang juga baru tanam. Kapol. Ini bawornya agak bagus ya. Waduh, itu untuk melihat yang di atas. Dahsyat itu. Di atas sana juga membuat satu. Nah, ini di titik sini kita membuat satu. Kayaknya jadi kayaknya. Ini ya teman-teman, kita mau naik mengeceknya itu karena sudah 3 menit kita
menancapkannya, kita lihat saja. Setelah ini baru kita nyatakan selesai saja karena sudah mengecek di beberapa titik. Teman-teman ya. Wah, ini di sini 7 lebih sedikit ini. 7 lebih 1 titik. Enggak apa-apa ini. 7 lebih 1 titik. Udah, kita cukupkan saja. Setelah kita rasa cukup, wah itu duriannya Bapak Muholi itu sudah besar-besar, sudah ditali. Berarti kalau sudah ditali itu sudah mau masak kan. Ya. Kita naik ya. Ini ada apa ini? Masuk di dalam sepatu. Kurang asem ini. Kayu. Keriting. MK-nya ini keriting karena memang belinya ya keriting, ini baru mau pemulihan di lahan. Keritingnya hampir sembuh, keritingnya. Ternyata masih normal-normal saja. Normal-normal saja ternyata ini pH tanahnya. Keseluruhan 7 tapi keming. Nangisor kayak punjul sak nganu tok. 7 lebih 1 titik. Tapi tidak begitu pengaruh. Sangat panas sobat-sobat ini. Alhamdulillah baru kali ini saya panas-panasan. Karena demi untuk sebuah pekerjaan. Nah ini masih keriting ini. Apakah sudah melakukan pemupukan apa belum ini Pak Muholi? Belum. Oh, pantesan ini keritingnya belum begitu, apa namanya ini, belum begitu mau sembuh. Belum itu, belum diapa-apain, Bos. Insya Allah nanti kalau sudah dilakukan pemupukan bisa bagus. Tapi ini sudah mau sembuh, yang di bawah itu sudah mau tunas-tunas tuh kan. Sahabat tani, jangan apa namanya putus asa ya untuk kita bertani itu, karena bertani itu memang perjuangan yang agak ribet, tapi apabila dilakukan itu sangat menyenangkan sebenarnya. Selain kita nanti akan menuai hasilnya, kita juga sehat jasmaninya karena penuh dengan olahraga. Bertani itu berolahraga yang sangat ekstra, mencangkul itu wah benar-benar memerlukan tenaga yang ekstra, tapi sangat mengasihkan.
Ya, ini kebunnya Pak Holi itu termasuk ya bersih karena itu gulmanya sangat jarang sekali. Ini sudah dicangkulin, tidak orangnya rajin, tidak seperti kebun saya. Waduh, gombal ketewol-tewol. Nah, itu orangnya itu ya pemilik kebun itu. Wah, bawa nyari tudi kan kayak jam dulu. Aduh. Nah, ini pohonnya udah bagus-bagus, ini ada yang bagus ini karena dulu kan belinya. Nah, itu orang dari Kali Gesing asli itu. Ini di kesini dia itu menjenguk orang tua juga mengecek kebunnya karena dia wah pekebun tulen. Jadi dia mungkin juga ingin mengetahui nanti di sana itu supaya nggak mengeluh terus ya, karena dia itu petaninya petani hortikultura juga padi. Karena nanti supaya tidak menyalahkan tanamannya juga tidak menyalahkan hamanya, kita harus juga mengecek tanahnya. Nah, ini bagus, ini bagus. Ya itu. Itu orangnya malah cari kayu itu juga. Cari kayu nih Lur. Cari kayu, dia sambil cari kayu. Wah, ini sangat strategis ini kebun duriannya Pak Muholi karena sinar matahari itu bisa mencapai sekitar 8 jam ya. Mungkin 6, 8, bisa 9 jam ini per harinya. Untuk investasi yang sangat bagus sinar mataharinya. Mungkin ini nanti kalau sudah berusia 2 tahun tidak ada kendala, insya Allah ini mau cepet bagus rimbun. Ini di sini keseluruhan MK dan Bawor. Di OC ada cuman 1 apa 2 itu ya kemarin. Cuman 2 tapi tak OC 2. Kenapa Pak Holi ini kok kan dulunya itu pohon mauni dan pohon jati, kok kenapa ditebangin ganti durian? Ayo. Ya ini saya pengen mencoba merubah nasib Pak. Nah itu pengen merubah nasib katanya. Merubah nasib, coba buah duren. Buah duren ya. Nah, buah durian yang unggulan tentunya ya kan Pak Holi. Buah duren unggulan ini semua apa? MK. MK sama OC ada juga 2 pohon. Oh, OC ada. Ya. Bawor ada. Bawor ada. ST enggak ada. ST enggak ada. ST enggak ada. Berarti sama kalah sama saya itu. ST belum ada ini Pak. Iya, saya itu udah ada ST, sudah ada Cumasi ya. Durian udang merah juga belum kenal dia. Kenal, itu. Belum kenal Pak. Iya, ya. belum kenal itu. Nanti Baru mungkin kenal bisa itu dibagi-bagi. Ya. Nanti bisa dicoba lagi. Coba lagi di kebun lain ini. Percobaan pertama Pak Muholi ini di kebun sini wah cukup luas ini karena dari bawah sana sampai atas sini itu kira-kira wah berapa ribu meter saja ini ribu meter persegi, karena ini muat sekitar ada 30-an lebih ya Pak Holi ya. Ya. Lebih. 30 lebih, memang jarak diameternya sekitar hanya 5 meter. Mungkin nanti kalau sudah sudah rimbun-rimbun dan sudah besar-besar, sudah berbuah, untuk memperpanjang usia pohon durian itu bisa dilakukan penjarangan Pak Muholi. Karena jarak 5 meter itu minimal paling nanti 10 sampai 20 tahun udah bertemu daun ya, udah dapat. Berarti kalau kita mau perpanjang umurnya berarti kita harus melakukan penjarangan atau pengarangan, caranya wong Jawa kuwi diarang-arangi. Nah, kayak baratin wong nandur besiah ki ya. Nandur pertama kerep ya ora apa-apa lah ben endi ndelok sing urip garis rada gedhe urip-urip diarangno kena
kasih penjarangan. Wah itu yang durian udah besar-besar itu durian lokalnya itu, wah itu udah pating grendol. Alhamdulillah itu pada berbuah. Ya cukup sekian teman-teman, ini pengecekan pH tanahnya di kebun Pak Muholi Cikalan ini. Alhamdulillah di sini kebunnya Pak Muholi itu pH tanahnya normal, sangat normal bahkan, karena masih 7. Ini berarti tidak perlu melakukan pemberian pupuk dolomit ya Pak Holi ya. Tapi ini memang seharusnya itu rutin, Anda itu setiap 2 tahun atau 1 tahun sekali itu pengecekan tanahnya. Karena kita supaya selalu tahu kondisi tanah itu seperti apa, supaya nanti pohon tanaman kita itu tidak sakit, tidak mudah sakit. Karena kalau tinggal di tanah yang pH-nya terlalu asam atau terlalu lembab, otomatis durian kita itu atau tanaman apapun yang tinggal di situ mudah terserang penyakit kalau pH tanahnya itu tidak normal. Nah, berarti harus rutin pemupukan dan perawatan. Sekali sudah menanam harus dirawat dengan sungguh-sungguh supaya nanti hasilnya juga memuaskan. Dah, sekian cukup dari saya. Sampai di sini saja. Jangan lupa ya teman-teman, share, like, komen, dan subscribe-nya. Apabila Anda yang suka menonton video saya, mungkin nanti akan lebih bagus lagi video-video yang akan saya upload atau yang saya tayangkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan sedulur-sedulur semua dimanapun Anda berada. Kiranya hanya bisa saya sampaikan, segala kehilafan dan kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.